Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu peserta sosialisasi PPDB SMA Regina Pacis Surakarta. Saya infokan bahwa acara akan kita mulai 1 menit ke depan. Terima kasih. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu peserta sosialisasi penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024 SMA Regina Pacis Surakarta. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena dengan rahmat dan berkat-Nya kita dapat bertemu di ruang virtual ini. Perkenalkan, saya Evita akan membawakan acara pada siang hari ini. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan bertanya jawab tentang proses PPDB SMA Regina Pacis Surakarta yang akan kami buka besok pagi pada tanggal 1 Oktober 2022. Baik, saya akan membacakan susunan acara untuk sosialisasi pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan doa pembukaan. Kemudian acara selanjutnya adalah pemutaran video profil SMA Regina Pacis, prakata dari Ibu Kepala Sekolah, selanjutnya info PPDB, demo pendaftaran, tanya jawab, dan doa penutup. Sebelum kita menuju ke agenda selanjutnya, kita akan berdoa, doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Thomas Buntoro. Kepada Bapak Thomas, kami persilakan. Terima kasih, Miss Evita, yang sudah memberikan waktu kepada saya. Suster, Bapak dan Ibu, serta Bapak Ibu calon peserta didik yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Selamat sore, berkah Sebelum dalam. mengawali kegiatan kita pada hari ini, perkenankanlah saya membuka doa dalam tata cara agama Katolik. Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, kami mohon untuk menyesuaikan diri. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua yang hadir secara virtual online dari tempat kami masing-masing pada kegiatan sosialisasi PPDB SMA Regina Pacis sore hari ini. Semoga perjumpaan kami, para guru SMA Regina Pacis, bersama calon orang tua peserta didik baru ini mampu memberikan berkat bagi terselenggaranya pelaksanaan penerima peserta didik baru SMA Regina Pacis tahun ajaran 2023-2024. Semoga informasi yang diberikan dalam materi sosialisasi sore hari ini dapat dimengerti dengan baik oleh kami semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Berkatilah semua sarana prasarana yang akan kami gunakan selama kegiatan ini berlangsung, agar semuanya boleh berjalan dan bekerja dengan baik dan lancar tanpa mengalami kendala apapun. Doa, harapan, dan rasa syukur ini kami mohon kepadamu melalui perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Santa Angela dan Santa Ursula, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Thomas sudah membuka dengan doa pembukaan. Menuju acara selanjutnya,
Untuk semakin mengenal SMA Regina Pacis Surakarta, kita akan bersama-sama menyaksikan video profil SMA Regina Pacis Surakarta. Selamat menyaksikan. Selamat datang di SMA Regina Pacis Surakarta, sekolah strategis di Jalan Adi Sucipto nomor 45, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah. Sebelum memasuki kawasan belajar, kalian akan disambut dengan petugas yang ramah dan menerapkan protokol kesehatan. Lingkungan sekolah yang asri menciptakan suasana nyaman untuk belajar dan berinteraksi sosial. Ruang tunggu dan tata usaha yang melayani bidang akademik, keuangan, dan penerimaan siswa baru terletak di lobi utama. Pada lantai pertama terdapat ruang kepala sekolah, ruang wakil kemahasiswaan, ruang BK, dan juga 10 ruang kelas. Di lantai kedua terdapat 10 ruang kelas, ruang guru, ruang multiguna, dan juga perpustakaan yang nyaman dengan buku dan jurnal yang lengkap, serta kemudahan dalam mengakses internet. Ruang audiovisual, lab fisika berada di lantai 3 gedung kelas. Ursula Hall terletak di lantai 4 gedung utama. Pada auditorium utama lantai 1, terdapat ruang ekstrakurikuler yang digunakan para siswa untuk berkumpul, berlatih, bekerja sama untuk mempersembahkan prestasi. Ruang auditorium yang luas dengan panggung besar berada di gedung auditorium lantai 2. Bougainville terletak di belakang gedung utama yang berdampingan dengan UKS dan area kantin. Pada gedung belakang terdapat laboratorium serta fasilitas lainnya yang sangat memadai untuk kegiatan pembelajaran. Terdapat juga asrama putri pada gedung 3, asrama yang berfasilitas ruang belajar, ruang makan, ruang hiburan, dan juga ruang tidur. Lapangan basket, lapangan futsal, dan lapangan utama berada di bagian terdepan. SMA Regina Pacis selalu mengedepankan nilai humanis dan berwawasan global. Mari belajar bersama kami. Join with us at SMA Regina Pacis Surakarta.
kata Serviam. Stepping out flat, body hot like July. Everything from the inside, all I can say, oh na 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 na. No compromise, putting up day and night. Metal to the battles won, living in the living up.
Baik, Bapak Ibu, baru saja kita saksikan profil SMA Regina Pacis Surakarta. Kami berharap Bapak dan Ibu semakin mantap untuk mendaftarkan putra-putri Bapak Ibu di SMA kami, SMA yang humanis dan berwawasan global. Untuk selanjutnya, kita sambut Ibu DRA Rosalia Widyastuti, MPD, untuk memberikan sepatah dua patah prakata. Untuk Ibu Rosa, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bu Evita. Selamat sore, Suster, Bapak Ibu, serta teman-teman peserta Zoom dimanapun berada yang saya hormati. Terima kasih atas partisipasinya dalam sosialisasi PPDB SMA Regina Pacis tahun pelajaran 2023-2024. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka pada sore hari ini, tim PPDB memperkenalkan sekilas tentang SMA Regina Pacis. Semoga dengan sosialisasi ini semakin mantap untuk menyerahkan pendidikan putra-putri Bapak Ibu di SMA Regina Pacis. Kami akan selalu berinovasi, mengikuti perkembangan zaman, dan tumbuh kembang anak-anak sesuai dengan zamannya. Dalam pembelajaran, kami mengembangkan model pembelajaran yang berbasis proyek dengan model integrated learning yang mampu mengurangi beban belajar siswa. Yang dalam prosesnya, IL atau integrated learning ini membekali anak-anak dengan keterampilan abad 21, belajar berkolaborasi, berkomunikasi, berpikir kritis, dan kreatif dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi saat ini. Untuk penguatan karakter akan dikembangkan dalam kegiatan baik pengembangan diri, kegiatan bina iman, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, atau P5. Core value yang dikembangkan di SMA Regina Pacis adalah mendidik para siswa untuk menjadi pemimpin yang humanis dan berwawasan global. Salah satu implementasi berwawasan global adalah pembelajaran bahasa Inggris, kami dengan menggunakan Lincoln dan native langsung dari Amerika Serikat. Kecuali itu, kami juga ada kelas internasional. Masih banyak hal yang akan kami berikan untuk perkembangan putra-putri Bapak Ibu. Kami tunggu kedatangannya untuk bergabung menjadi keluarga besar SMA Regina Pacis. Jangan ragu, segera join di SMA Regina Pacis. Mari maju bersama di SMA Regina Pacis. Tuhan memberkati. Waktu kami kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rosa untuk kata yang sudah disampaikan. Mengulang dari Ibu Rosa tadi, kami tunggu putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk bergabung bersama kami di SMA Regina Pacis Surakarta. Baik, memasuki acara inti, yaitu info tentang PPDB. Mari kita sambut Ibu Yanti dan Bapak Stephen selaku Wakil Kepala Sekolah untuk menyajikan info tentang PPDB. Baik, terima kasih Ibu Evita. Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kami akan memaparkan informasi terkait proses penerimaan peserta didik di SMA Regina Pacis Surakarta tahun pelajaran 2023-2024. Semoga dengan pemaparan ini nanti Bapak Ibu semakin lebih jelas sehingga pendaftaran online bisa berjalan dengan lancar. Monggo Pak Stephen untuk PPT-nya bisa ditampilkan. Oke. Next. Next. Oke. Baik Bapak Ibu, bahwa kami akan memulai pendaftaran siswa baru. Akan kita mulai besok pagi, 1 Oktober 2022 sampai 18 November 2022. Yang pertama, kita akan membuka dulu jalur non-tes. Jadi tahun ini Bapak Ibu kita hanya membuka 2 jalur. Jalur pertama jalur non-tes dan jalur kedua adalah jalur tes. Kemudian penyerahan berkas itu 1 Oktober 2022 sampai 21 November 2022.
Wawancara akan kita lakukan sebagai salah satu syarat untuk penerimaan siswa baru yang akan kami laksanakan pada Sabtu 26 November 2022. Pengumuman akan kita umumkan nanti di email masing-masing, yaitu tanggal 9 Desember 2022 pukul 9. Kemudian pembayaran dilakukan 6 Desember 2022 sampai 12 Desember 2022. Nanti siswa yang dinyatakan diterima akan mendapatkan VE masing-masing Bapak Ibu. Jadi pembayaran keuangan nanti sesuai VE masing-masing calon siswa. Begitu. Kemudian yang kedua adalah jalur tes. Ini pendaftaran baru akan kita mulai setelah non-tes selesai seleksi, yaitu di tanggal 9 Januari 2023 sampai 24 Maret 2023. Penyerahan berkas 9 Januari 2023 sampai 24 Maret 2023. Untuk jalur tes, perbedaannya dengan yang jalur non-tes adalah kalau jalur non-tes nanti syaratnya hanya rapot, tetapi kalau yang jalur tes tentu saja ada wawancara dan tes akademik. Yang diteskan hanya 2 mapel Bapak Ibu, yaitu bahasa Inggris dan matematika. Ini akan kita lakukan di 1 April 2023 pukul 8 sampai jam 1 siang. Karena dari tes tertulis lanjut ke tes wawancara. Kemudian pengumuman akan kita lakukan di 11 April 2023 pukul 9 sama nanti melalui akun masing-masing calon siswa, dan pembayaran untuk jalur tes itu 12 sampai 18 April 2023. Itu untuk program yang kami buka di tahun ini Bapak Ibu. Kemudian apa saja toh persyaratannya? Persyaratan pendaftaran siswa adalah calon siswa tahun ini adalah lulusan SMP tahun 2020. Lulus tahun 2022-2023 ya, angkatannya lulusannya berarti ya Pak Steven ya. Tapi akan masuk di sekolah nanti 2003-2004. Sudah mempunyai nilai raport sampai semester 4 atau 4 semester pertama yaitu kelas 7 dan 8. Itu untuk jalur non-tes, dan semester 1 di kelas 9. Maka untuk jalur non-tes cukup nilai raport kelas 7 dan 8, sementara untuk jalur tes ditambah sampai semester 1 kelas 9, jadi 5 semester. Mempunyai akun email dan nomor telepon yang bisa dihubungi, mengisi formulir pendaftaran secara online, memastikan kebenaran dan kelengkapan data yang diisikan secara online. Maksudnya kebenaran data ini Bapak Ibu kan nanti ada data siswa, data orang tua, papa, mama, itu telepon, alamat semua harus sesuai dengan yang dikehendaki di masing-masing data. Kemudian khususnya yang untuk jalur non-tes yang perlu dikumpulkan adalah 1, data diri siswa yang sudah dicetak. Ini tadi ada yang WA saya, di mana itu mencarinya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran, kemudian sudah pengisian data lengkap, di terakhir akan ada petunjuk untuk bisa download dan mencetak berkas yang sudah diisi lengkap gitu. Pas foto terakhir 3x4 berwarna berseragam sekolah asal 2 lembar. Kemudian jalur non-tes itu fotokopi raport SMP seperti yang saya sampaikan di atas adalah 4 semester pertama atau kelas 7-8 yang dilegalisir ya Bapak Ibu. Jadi kami butuh raport siswa itu mulai dari data diri siswa paling depan, raport yang ada data diri siswa, sampai nilai 4 semester, ya 4 semester, kelas 7 dan 8. Kemudian dilampiri fotokopi akte kelahiran siswa, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP kedua orang tua, dan fotokopi surat baptis bagi yang beragama Katolik. Gitu. Untuk jalur tes pertama yang perlu dilampirkan adalah data diri siswa yang sudah dicetak, kemudian sama pas foto 2 lembar, kemudian fotokopi raport 5 semester, kelas 7, 8, dan kelas 9 1 semester, serta lampirannya sama persis dengan yang jalur non-tes, yaitu fotokopi akte kelahiran, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP kedua orang tua, dan fotokopi surat baptis bagi yang beragama Katolik.
Next, Pak. Kemudian ini mungkin yang banyak ditanyakan ya Bapak Ibu, biaya pendidikan, jalur non-tes. Nanti ada perbedaan dengan yang jalur tes. Untuk yang jalur non-tes yang kita mulai besok pagi adalah uang sarana pendidikan. Ini sudah berapa tahun kami tidak naik, jadi dari siswa yang menjadi alumni SMP Ursulin se-Indonesia akan dikenakan 12 juta untuk USP-nya, tapi non-alumni SMP Ursulin akan dikenakan 13 juta. Jadi kalau dari Ursulin masuk ke SMA ada potongan 1 juta, otomatis Bapak Ibu. Kemudian uang SPP per bulan, kelas reguler itu 1 juta, kelas internasional 2 juta, uang seragam 1.200.000, uang kegiatan kelas 10 1.950.000. Jadi USP ini selama 3 tahun Bapak Ibu dikenakan sejumlah itu untuk yang non Ursulin 13, yang Ursulin 12. Kemudian uang seragam ini juga kalau misalkan seragamnya cukup selama 3 tahun berarti juga hanya 1.200.000. Tapi kalau perkembangan tubuh siswa tahun-tahun saat ini kan cukup pesat, jadi kadang-kadang kelas 10 nanti kelas 12 perlu ganti, tapi ya cukup lama lah. Kemudian SPP yang setiap bulan rutin, uang kegiatan ini 1 tahun sekali Bapak Ibu, nanti kalau kenaikan kelas akan ada tarikan kembali begitu. Kemudian untuk yang biaya pendidikan jalur tes. Nah, ini ada selisih 1 juta untuk USP Bapak Ibu. Alumni Ursulin ini akan dikenakan 13 juta. Kemudian yang non alumni SMP Ursulin akan dikenakan 14 juta. Ya. Uang SPP sama, reguler 1 juta, internasional 2 juta, uang seragam sama, uang kegiatannya juga sama. Jadi yang membedakan hanya USP saja Bapak Ibu untuk biaya pendidikan jalur tes dan non-tes. Gitu. Nah, tahun ini Bapak Ibu kita akan menerima 360 siswa. Ini 9 kelas reguler dan 1 kelas internasional. Jadi kami mulai tahun kemarin sudah membuka 1 kelas internasional, maka tahun ini kita lanjutkan karena tahun kemarin sudah berjalan dengan baik. Itu. Oke. Nah, ada tidak tahu beasiswa atau apresiasi yang diberikan siswa yang berprestasi. Tentu saja kami akan memberikan apresiasi bagi putra-putri Bapak Ibu yang selama SMP punya prestasi akademik maupun non-akademik. Misalkan putra-putri Bapak Ibu menjadi peringkat 1 paralel sekolah, potongan dana pendidikannya sebesar 75% dan akan bebas SPP selama 6 bulan. Peringkat 2 paralel, ini potongannya 50% dan bebas SPP selama 6 bulan. Peringkat 3 paralel akan mendapat potongan dana pendidikan 25% dan bebas SPP selama 6 bulan. Cukup besar sebenarnya ini ya. Kemudian kalau misalkan yang non-akademik ini bisa bentuknya seni, olahraga, dan sebagainya, juara tingkat internasional akan mendapatkan potongan dana pendidikan 75% dan SPP selama 6 bulan. Kemudian juara tingkat nasional, potongan dana pendidikan 50% dan bebas SPP selama 6 bulan. Serta juara tingkat provinsi, potongan dana pendidikan 25% dan bebas SPP selama 6 bulan. Syarat dan ketentuan apresiasi siswa berprestasi berlaku untuk 1 pilihan. Jadi kalau sudah peringkat 1 paralel, kemudian masih juara tingkat provinsi untuk non-akademik, tentu saja akan diambil yang peringkat 1 paralel sekolah. Begitu. Kemudian bagi siswa atau mungkin putra-putri Bapak Ibu yang saat ini punya putra-putri yang sudah duduk di bangku kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12 di SMA Regina Pacis, kemudian adiknya masuk di tahun ini, maka nanti akan dapat potongan lagi 500.000 begitu. Next, Pak Stephen. Nah, pendaftarannya ini nanti akan ada linknya. Kemudian formulir tahun ini Bapak Ibu seharga 160 bisa dibayarkan melalui GoPay, OVO, Tokopedia, Dana, link saja, atau mungkin terpaksa yang kesulitan atau bagaimana bisa tunai atau bisa di sekolah begitu. Alur pendaftaran ini saya serahkan karena ada
ahli IT di SMA Regina Pacis. Untuk Pak Usep, Bu Arum, dan Mas Bagas mungkin bisa menjelaskan untuk alur pendaftaran, cara dan sebagainya supaya Bapak Ibu juga lebih jelas sehingga pada besok pagi mulai Bapak Ibu bisa memulai pendaftaran dari rumah masing-masing dengan lancar. Kepada Ibu Arum, Mas Bagas, dan Pak Usep kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Yanti atas kesempatannya. Selamat sore, Suster, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua yang mengikuti Zoom maupun melihat tayangan ini di YouTube. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan proses pendaftaran PPDB SMA Regina Pacis tahun 2023-2024. Nah, untuk saya share dulu untuk pendaftarannya. Nah, untuk hari ini kita akan mengadakan demo ya. Ini saya akan mendemokan cara pendaftarannya. Jadi Bapak Ibu maupun adik-adik yang melihat YouTube ini mungkin hari ini akan bisa mendaftar karena pendaftarannya akan dibuka sementara. Tetapi data yang masuk hari ini akan kita hapus. Jadi data yang berlaku adalah tanggal 1 Oktober 2023. Jadi saya menyarankan sebaiknya tidak mencoba dulu karena kita di sini hanya mendemokan. Nah, untuk pendaftaran PPDB kita bisa masuk ke halaman web seperti yang sudah disampaikan Bu Yanti tadi di alamat web sma.ppdbreginapacissolo.org dengan halamannya seperti ini. Pertama kali kita harus mengeklik pendaftaran dulu supaya kita bisa membuat akun. Kita mengklik pendaftaran. Ini pendaftarannya sementara dibuka, tapi nanti data yang masuk hari ini akan kita hapus di admin. Kita akan memasukkan nama peserta didik. Ini namanya adalah nama peserta didik. Saya coba dengan nama saya dulu, Arum Citra Dewi, lalu memasukkan tanggal lahirnya. Untuk angkatan ini kebanyakan kelahiran 2007 kalau tidak salah. Lalu jenis kelamin, lalu ada alamat email. Tadi di chat sudah ada yang bertanya, untuk alamat email, ini alamat emailnya orang tua atau anak ya, Bu? Saya menyarankan untuk alamat emailnya, ini alamat emailnya anak atau alamat email yang aktif. Jadi saya menggunakan email saya karena ini emailnya aktif. Lalu saya akan memasukkan nomor HP. Nah, saya juga menyarankan di sini untuk nomor HP karena ini nanti akan tersimpan di data PPDB. Nomor HP yang digunakan adalah nomor anak yang akan menjadi calon siswa di SMA Regina Pacis. Saya masukkan, lalu saya klik daftar. Ini sudah ada registrasi awal. Ini baru pembuatan akun ya. Untuk registrasi awal, di sini diminta untuk mengecek apakah ada pesan di inbox atau spam yang ada di email. Kita sebaiknya membuka email, apakah di inbox. Nah, biasanya itu pesan itu otomatis masuk di inbox atau di spam. Kalau tidak ada di inbox, nanti Bapak Ibu atau adik-adik semua bisa mengecek di spam ya. Kebetulan untuk email saya ini langsung masuk ke inbox, jadi saya bisa membuka. Di sini saya sudah dikirimkan untuk username dan password. Ini username dan password yang akan saya gunakan nanti selama proses pendaftaran sampai melihat hasil pengumuman. Jadi untuk emailnya ini jangan dihapus, karena username dan password ini nanti akan berlaku sampai gelombang ini ya, jadi sampai tahap pengumuman, karena nanti pengumuman bisa dibuka di akun masing-masing. Ini dengan username dan password-nya ini, saya akan gunakan untuk login, masuk ke menu ini ya,
untuk masuk. Saya masukkan username-nya tadi dan password-nya. Ini password-nya sudah unik, otomatis dari sistem. Kita buat, jadi password-nya sangat rahasia. Oke, saya masukkan. Nah, lalu di bagian ini, kalau Bapak Ibu atau adik-adik semua sudah yakin untuk mendaftar di PPDB non-tes ini, silahkan diklik daftar. Klik daftar. Di sini ada nomor VA yang harus dibayarkan dengan harga formulir pendaftaran itu adalah 160.000. Tadi Bu Yanti juga sudah menyebutkan, kita bisa melakukan pembayaran dengan beberapa cara. Yang pertama bisa store tunai, jadi datang ke sekolah, bisa membayar di sekolah, ataupun kita bisa transfer. Kalau transfer kita bisa ngeklik bayar, tombol bayar di sini. Di sini sudah terlihat kita bisa transfer melalui beberapa bank dan bisa transfer melalui GoPay. Untuk saat ini yang terlihat baru GoPay saja, tapi kita baru tahap pengembangan sistem, jadi kita masih menunggu konfirmasi dari Mitrans untuk ShopeePay, Link Aja, OVO, dan yang lainnya. Jadi mungkin beberapa hari lagi kita bisa menggunakan pembayaran lewat beberapa tadi cara pembayarannya. Di sini saya memilih GoPay. Nah, ini sudah terlihat barcode-nya. Lalu di HP saya saya akan membuka aplikasi Gojek saya. Di sini ya. Saya akan mencoba melakukan pembayaran. Sebentar. Oke, di sini terlihat ini aplikasi Gojek saya. Saya bisa ngeklik bayar di sini. Nanti di aplikasi OVO juga ada seperti itu, ada klik bayar di OVO, di ShopeePay, Link Aja. Lalu saya akan scan barcode-nya ini untuk melakukan pembayaran formulir atas nama SMA Regina Pacis. SMA Regina Pacis sejumlah 160.000. Lalu biasanya diminta untuk memasukkan username password. Nah, ini pembayarannya sudah berhasil. Kelihatan? Ini pembayarannya melalui GoPay sudah berhasil. Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Nah, kita akan cek di sisi Mitrans-nya, apakah saya sudah melakukan pembayaran. Nah, ini baru saja saya sudah melakukan pembayaran atas nama emailnya Anastasia sejumlah 160.000 dan pembayarannya sudah berhasil, sudah settlement. Berarti setelah ini saya bisa lanjut. Nah, ini sudah terbuka Bapak Ibu untuk mengisikan data. Ini sangat penting untuk pengisian data. Untuk pengisian data ini mohon diisikan secara benar, karena data ini nanti akan kita gunakan sebagai data acuan siswa, sebagai data master database ya di SMA Regina Pacis. Dari nomor KK, NISN, data orang tua, di sini ada data ayah, data ibu, dan lain sebagainya. Saya akan mencoba memasukkan. Maaf ya, agak lama ya, karena saya harus satu-satu memasukkan. Nomor KK, ini juga sangat penting karena sekarang Dapodik itu nomor KK sangat penting. Jadi nomor KK itu isinya sekitar 16 digit. 16 digit. Jadi mohon dimasukkan sesuai nomor KK. Jadi waktu Bapak Ibu dan adik-adik semua mengisi ini formulir online ini harus menyiapkan ada KK, ada fotokopi rapot. Jadi supaya selesai pemasukannya nanti. Ini
saya memasukkan satu. Nah, kalau belum 16 digit, maka dia tidak bisa. Oke ya, saya samakan dulu aja karena ini masih data demo. Lalu NIK juga saya samakan saja. Lalu NISN. NISN ini biasanya letaknya di bagian depan rapot, di bagian lembar identitas. Ya, lembar identitas siswa di bagian depan rapot biasanya ada nomor NISN. Bapak, Ibu, dan adik-adik semua jangan keliru ya, memasukkan NISN ataupun nomor induk. Nomor induk sekolah dengan nomor induk nasional itu berbeda. Misalnya, kalau nomor induk nasional itu isinya 6 digit, harus 6 digit. Oh, 10 digit, maaf. 10 digit. Oke. Lalu KIP, saat ini punya KIP tidak, misalnya tidak. Lalu tempat tanggal lahir, ini agama, gerejanya, ini dipilih karena saat ini kita berada di Jawa Tengah, provinsinya Jawa Tengah, nanti akan otomatis saya masuknya ke Klaten, kecamatan Gantiwarno, kelurahan Mese. Nah, ini alamat domisili. Lalu anak pertama, jumlah saudara kandung, jumlah saudara angkat tidak ada. Biasanya di sini di tampilan ini kalau ada tanda bintang itu berarti wajib diisi. Kalau tidak ada tanda bintang kita bisa melewatinya. Ini tinggi badan sekitar 165, mungkin berat badan 60. Lalu nomor HP. Nah, ini nomor HP tadi ya yang didaftarkan. Ini bisa sama kalau nomor HP-nya siswa. Kita membutuhkan nomor HP siswa biasanya untuk pendataan awal saat kita masuk sebagai siswa baru, ada kegiatan MPLS dan lain sebagainya. Ini asal sekolah, saya memilihkan Jawa Tengah, lalu Surakarta, saya masukkan di sini tuh Laweyan, misalnya dari SMP Regina Pacis. Nah, ini sudah ada daftar sekolah yang masuk di sini. Lalu tahun lulus harusnya tahun 2023. Apakah pernah tinggal sekolah? Tidak. Hobi boleh dikosongi. Kebutuhan khusus tidak ada. Catatan kesehatan tidak ada. Dan ini, foto. Fotonya juga bisa di-upload. Saya akan menggunakan fotonya adik-adik, misalnya seperti ini. Kalau fotonya masih foto sementara, boleh. Nanti di waktu pengembalian formulir, itu kan wajib mengumpulkan foto 4x3, 3x4. Nah, itu nanti akan ditempel foto resmi. Saya lanjutkan. Di sini ada data prestasi, kalau tidak ada bisa dilewati. Bisa dilewati kalau selama ini data ayah. Oke. Ini memang agak lama ya, jadi oke. Pendidikan terakhir. Nah, yang ada bintang-bintangnya untuk wajib diisi.
Nanti ada jenis pekerjaan bisa dipilih. Jabatan saya kosongi. Ini bisa saya kosongi. Nah, ini wajib diisi. Ini untuk mengetahui apa anaknya, anak dan ibunya satu rumah. Oke, lanjut. Nah, untuk penulisan nomor HP, maaf, harusnya menggunakan 62. Oke, seperti ini. Saya bisa lanjut. Lalu di sini ada data wali. Data wali tidak wajib diisi kalau anaknya tidak diwalikan atau tidak mempunyai wali. Jadi bisa dilewati. Kita lanjutkan di pilihan kelas. Nah, di sini ada pilihan kelas. Jenis kelasnya seperti yang sudah disampaikan ke Bu Yanti tadi, ada kelas reguler atau pengen masuk ke kelas internasional. Ini untuk kelas reguler seperti ini, atau ingin masuk di kelas internasional, nanti bisa dipertimbangkan dulu. Bentar, untuk kelas internasional, oh nanti ada informasi yang bisa dibaca, tapi ini belum kelihatan. Ini selesai, saya pilih yang kelas reguler. Simpan, datanya dikunci. Lalu tahap terakhir adalah tahap pengisian nilai rapot. Untuk pendaftaran PPDB jalur non-tes, kita membutuhkan data nilai 4 semester, rapot selama 4 semester ini. Jadi, waktu adik-adik kelas 7 di semester 1, dan semester 2, dan kelas 8 di semester 1 dan 2. Saya masukkan nilainya bagus-bagus ya, 90 semua. Nah, nanti input nilai ini harus sama dengan rapot yang dikumpulkan di berkas yang wajib dikumpulkan. Jadi nanti dari tim PPDB akan memverifikasi apakah nilai rapotnya yang tercetak di sistem itu sama dengan bukti fisik berkas yang dikumpulkan dengan rapot, fotokopi rapot yang sudah dilegalisir. Oke, selesai. Ini dikunci. Untuk tahap pendaftaran sudah selesai. Nanti calon siswa maupun orang tua bisa mendownload data siswa. Ini data siswa yang sudah diisikan tadi. Di-download, lalu dicetak. Ini bisa dicetak, ini diunduh, nanti jadi satu file PDF, nanti itu dicetak dan bisa dikumpulkan. Ini hasil cetakannya. Bentar. Ini hasil cetakannya, nanti bisa diunduh, lalu dan dicetak. Yang terpenting adalah pada saat pengumpulan setelah dicetak di bagian, nah ini surat pernyataan orang tua atau wali siswa. Di sini ada hal yang harus ditandatangani, ada tanda tangan ayah, meterai 10.000, tanda tangan ibu dan tanda tangan calon siswa. Sehingga semuanya tanda tangan dan bersedia untuk mematuhi beberapa persyaratan dalam surat pernyataan. Lalu lanjut, di sini ada daftar administrasi yang harus dibayarkan, nanti juga bisa ditandatangani orang tua atau calon siswa. Lalu di sini ada bukti pendaftaran. Di situ ini nanti dikumpulkan beserta syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi. Seperti tadi yang sudah dijelaskan Bu Yanti di berkas yang harus dikumpulkan. Begitu Bu Yanti untuk penjelasan atau prosedur pendaftaran online-nya. Baik, Bu Arum, terima kasih. Semoga lebih memperjelas ya Bapak Ibu. Baik, akan saya jawab. Ada beberapa pertanyaan di chat. Yang pertama adalah, kalau dari luar kota, apakah wajib asrama?
tidak wajib Bapak Ibu. Kami hanya menyediakan asrama putri saja, sehingga kalau misalkan yang dari luar kota adalah siswa putra, maka boleh kos di sekitar sekolah, banyak kos-kosan untuk para siswa Ursulin Bapak Ibu. Kemudian berapa atau bagaimana biaya asrama? Mungkin saya mengundang Suster Theo, Suster bisa menjelaskan untuk biaya asrama. Monggo Suster. Baik, selamat sore. Suster, Bapak Ibu yang terkasih, untuk biaya asrama ada 3 poin. Yang pertama uang pangkal, uang asrama, dan uang kegiatan. Uang pangkal yang kami standarkan di tahun ini masih sama, belum ada perubahan, yaitu 4 juta sekali bayar. Ya. Kemudian uang asrama 1.500.000 per bulan. Lalu uang kegiatan 350.000 per tahun. Begitu untuk pembayaran. Begitu Bu Yanti. Baik Suster. Jadi untuk asrama memang keuangan langsung yang mengelola adalah Suster asrama di Bapak Ibu. Jadi terpisah dengan unit SMA. Maka beberapa Bapak Ibu yang membutuhkan info tentang asrama langsung saya beri kontak personnya Suster Theo, ya Suster. Iya. Oke. Baik, kemudian saya menambahkan penjelasan dari Bu Arum tadi Bapak Ibu, untuk nilai yang nanti dicantumkan atau dituliskan di data pengisian data di sistem pendaftaran adalah nilai rapot kognitif saja ya Bapak Ibu, karena beberapa kali ada salah persepsi karena anak punya nilai kognitif, punya nilai keterampilan. Kita tidak merata-rata antara nilai kognitif dan keterampilan, tetapi yang dimasukkan adalah nilai pengetahuan saja atau kognitifnya saja. Sehingga yang nilai keterampilan ya biarlah berdiri sendiri di nilai keterampilan, tidak perlu dimasukkan di data pengisian nilai raport. Itu aja Bapak Ibu. Mungkin Pak Stephen mau menambahkan? Oke, Bu Yanti. Selamat sore Bapak Ibu dan calon peserta didik, putra-putri Bapak Ibu. Kita akan memandu pertanyaan dari kolom chat. Yang pertama untuk dari Ibu Weni Kartikasari menanyakan untuk pendaftaran online atau non-tes, emailnya menggunakan email anak atau email orang tua. Seperti yang sudah disampaikan Ibu Arum tadi, bahwa untuk email maupun HP, nomor HP mohon untuk nomor HP anak. Tetapi untuk data Bapak Ibu, orang tua, tetap nomor HP-nya orang tua. Jadi email anak yang masih aktif ya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan kedua dari SMP ini, dari SMP. Apresiasi siswa berprestasi sewaktu di sekolah asal atau nanti setelah ada di SMA Regina Pacis. Gimana ini Bu Yanti? Monggo Bu Yanti. Prestasi yang kami masuk, Bapak Ibu, adalah prestasi siswa selama di SMP. Jadi kalau misalkan menangnya di SD, mohon maaf tidak kami berikan apresiasi, tetapi adalah prestasi siswa sebelum masuk ke SMA, selama 3 tahun di SMP, berprestasi akademik atau non-akademik. Monggo nanti sertifikatnya disertakan, akan kita pelajari apakah ini memang benar-benar sebuah kemenangan lomba atau bagaimana. Baru kemudian nanti setelah proses penerimaan baru akan kita proses lebih lanjut, pengurangan dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Monggo Pak Stephen. Dilanjut dari Ibu Kurnia, untuk nomor HP yang dimasukkan adalah nomor HP anak. Terima kasih untuk cucu dari BL yang telah membantu menjawab. Kemudian dari Owen, Owen atau Bapak Owen ya. Pengisian data siswa ini otomatis terbuka setelah pembayaran verifikasi. Pertanyaan saya tujukan kepada Ibu Arum. Monggo Ibu Arum bisa dijawab. Oke, terima kasih Pak Stephen. Untuk pembayaran ya, untuk pembayaran nanti akan otomatis terverifikasi Bu. Jadi kalau panjenengan transfer lewat tadi beberapa bank ataupun pakai Mitrans, tadi beberapa ada Shopee, GoPay dan lain sebagainya, nanti akan otomatis
terverifikasi. Jadi nanti tinggal menunggu paling lama 15 menit, 10 menit, nanti sistem akan otomatis terbuka dan panjenengan akan langsung masuk ke data input data siswa. Seperti itu. Berarti setelah pembayaran, mungkin maksimal 10 menit, kita bisa lanjut untuk pengisian data ya Bu Arum ya? Iya, iya Pak Steven. Oke, matur nuwun Bu Arum. Menambahkan sedikit ya Pak. Mungkin Monggo. Bapak Ibu atau adik-adik yang mengalami kesulitan, nanti bisa bertanya ke saya, Pak Usep, ataupun Mas Bagas, ataupun nanti bisa datang ke stand pendaftaran yang ada di SMA. Jadi kita melayani di sana. Kita akan siap membantu. Begitu, Pak. Oke. Terima kasih Bu Arum. Ini dari Ibu Weni Kartikasari tentang KIP dan KIA dan sudah dijawab oleh Ibu Ria. Terima kasih Bu Ria. KIP adalah Kartu Indonesia Pintar, sedangkan KIA Kartu Identitas Anak. Atau ini dua hal yang berbeda, nggih. Jadi KIP sama KIA dua hal yang berbeda. Dari Milia, pas foto untuk background warna apa? Bisa dijawab, Ibu Yanti? Background sih bisa biru, bisa merah, Bapak Ibu. Jadi tidak ada ketentuan wajib apa warnanya ya. Jadi boleh biru, boleh merah. Gitu. Sekaligus dari Fredova. Untuk pakaian pas foto berseragam sekolah menggunakan baju batik, seragam Rabu atau hari Kamis ya? Untuk seragam sudah diperjelas tadi di syarat adalah seragam SMP asal. Jadi kalau misalkan seperti bintang laut ya ada apa ya kotak-kotak putih ya. Nah itu berarti kan kekasan bintang laut. Kemudian kalau SMP Regina Pacis mungkin batik dan rok hijau itu kan batiknya Ursulin itu sudah kelihatan jelas begitu. Atau mungkin dari FIS ada kekasan FIS fotonya monggo saja. Kalau terpaksa memang tidak ada mau pakai biru putih juga tidak masalah gitu kaitannya dengan foto. Seperti yang sudah di kolom chat sudah dijawab oleh Ibu Ria. Yang penting backgroundnya adalah polos. Warnanya bebas, bisa biru atau bisa merah. Untuk seragam adalah seragam SMP asal. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Kurnia. Ini saya tujukan kepada Ibu Arum, Pak Usep, atau Pak Bagas. Misal, sudah menyimpan data, ternyata ada data yang salah. Apakah bisa merevisinya? Silakan dari tim IT. Baik, terima kasih Pak Steven. Jika menyimpannya belum sampai tahap akhir, tahap akhir berarti tadi yang simpan permanen tadi, Bu Kurnia masih bisa ngedit. Jadi sebelum sampai input nilai dan selesai tadi masih bisa edit. Tapi kalau sudah selesai sampai sudah tertampil tadi mengunduh data siswa, mungkin bisa konfirmasi ke panitia saat mengumpulkan berkas bahwa data yang dimasukkan ini salah. Nanti dari tim admin akan membantu untuk menggantikan datanya. Begitu Pak Usep. Dan bisa di-print-kan lagi data yang benar. Begitu Pak Steven, maaf. Terima kasih Bu Arum. Ini pertanyaan untuk Bu Yanti dari Catherine atau Ibu Catherine. Oke. Mau tanya kalau pendaftaran yang jalur non-tes, apakah langsung diterima ya Bu? Baik, ini Catherine atau Ibu Catherine J. Kami semua pakai seleksi Bapak Ibu, jadi jalur non-tes tetap kita seleksi, jalur tes juga kita seleksi. Kalau misalkan putra-putri Bapak Ibu ikut seleksi yang jalur non-tes kemudian nanti dinyatakan tidak lolos, akan kita ikutkan kalau memang masih berminat di SMA Regina Pacis akan kita ikutkan atau diberi kesempatan untuk ikut yang jalur tes tanpa harus membeli formulir lagi Bapak Ibu. Jadi jalur non-tes tetap akan kita seleksi karena ini adalah seleksi siswa baru, jadi tetap akan ada seleksi baik non-tes maupun yang tes. Ya, hanya bedanya kalau jalur non-tes belum lolos, kemudian kita beri kesempatan untuk bisa ikut di jalur tes selama siswa memang masih berminat untuk masuk di SMA Regina Pacis. Begitu Ibu Catherine atau Catherine ini ya.
Oke, boleh saya pertegas lagi. Jadi kalau mendaftar di jalur non-tes, kemudian saya tidak diterima, berarti bisa ikut jalur tes ya, Bu? Iya, betul sekali. Oke, terima kasih Bu Yanti. Dari Andini atau Ibu Andini, misal siswa sudah masuk di kelas internasional, apakah karena satu dan lain hal bisa pindah ke kelas reguler di tahun berikutnya atau sebaliknya? Monggo untuk Pak Usep, Bu Maria atau Ibu Nike bisa membantu pertanyaan ini, membantu menjawab. Dipersilakan. Pak Usep atau Bu Maria, monggo bisa membantu menjawab. J. Suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Seperti semula untuk kelas internasional itu memang diprogramkan 3 tahun. Sehingga diharapkan tidak terjadi perpindahan siswa baik dari kelas 1 naik kelas 2 atau dari kelas 2 terus masuk ke kelas internasional. Demikian jawaban yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Maria. Berarti memang ini akan dimulai kelas 10 berlanjut sampai kelas 12 begitu ya Bu Maria. Jadi tidak ada perpindahan misalkan kelas 10 ada sesuatu dan lain hal kemudian pindah reguler itu tidak diperkenankan begitu. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya ini dari Feodopa. Ya, Feodopa. Untuk calon siswa dari luar pulau, wawancaranya dilakukan online atau offline. Baik, kami tetap fleksibel Bapak Ibu karena situasinya mungkin dirasa belum kondusif. Jadi kami tetap melayani. Jadi yang luar pulau tidak mungkin kami juga saklek harus mengeluarkan biaya banyak untuk wawancara secara tatap muka. Tetapi kalau yang dalam kota kami mewajibkan untuk tatap muka. Kalau yang luar kota, luar pulau, kami akan melayani wawancara secara online dengan WA call ya. Apa ya? Video WA begitu. Oke. Baik. Pertanyaan berikut. Untuk Ibu Imelda mungkin ya ini. Selamat sore. Jika kakaknya sudah lulus dari SMA Rekpak, apakah bisa mendapatkan potongan 500.000? Baik Ibu Imelda, potongan 500.000 itu kami peruntukkan bagi calon siswa yang kakaknya masih aktif bersekolah di sekolah kami. Kalau nanti misalkan sudah lulus ini bisa sampai ke mamahnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kami membatasi kalau kakaknya ini masih aktif. Yang sekarang kelas 3, kemudian anak nanti waktu masuk kakaknya sudah lulus itu masih kita berikan 500. Tetapi kalau yang tahun 2022 ini kakaknya sudah lulus dan putra-putrinya baru mau mendaftar di tahun 2003-2004 otomatis sudah tidak mendapatkan potongan 500.000. Begitu Ibu Imelda. Kemudian pembayaran dari SMP. Pembayaran yang Desember harus langsung cash atau ada cara pembayaran bertahap. Baik, dari SMP bisa saya jawab. Untuk calon siswa yang dinyatakan lolos di jalur non-tes, untuk kaitannya dengan keuangan, di bulan Desember itu pembayaran dilakukan minimal melakukan kalau memang mau diambil kesempatan diterima di Regina Pacis adalah 50% dari total biaya yang sudah dicantumkan dari awal. Jadi kalau misalkan siswanya di kelas internasional kan SPP yang membedakan tadi SPP-nya. Jadi 50% dari total keuangan wajib dibayarkan di bulan Desember. Sisanya nanti sampai dicicil sampai bulan Juni 2023 ya Pak.
Juni 2023. Jadi 1 bulan sebelum anak masuk sekolah itu bisa dilunasi begitu. Oke, dari siapa lagi? Bu Yanti, ya? Ini ada beberapa pertanyaan dari chat di YouTube. Kita sapa teman-teman yang dari YouTube. Oh baik. Apa saja Pak Stephen, mungkin karena saya ini kurang menyimak di YouTube, bisa dibantu Pak Stephen? Oke, yang pertama dari Lina. Untuk apresiasi siswa peringkat 1 paralel sekolah, itu waktu kelas 2 semester 2, apakah bisa Ibu? Baik, untuk peringkat yang kami cantumkan 1, 2, 3 paralel itu selama di SMP 3 tahun ya Bapak Ibu. Jadi tidak misalkan hanya 1 semester kemudian paralel 1 itu tentu saja kami kurang bisa memberikan penghargaan yang sebesar itu. Jadi kami maksud peringkat 1 paralel itu dari kelas 7, 8, 9. Selalu posisi peringkat 1 paralel. Kalau jalur non-tes berarti dari kelas 7 dan 8 posisi siswa ini adalah menduduki peringkat 1 paralel, peringkat 2 paralel, dan peringkat 3 paralel. Begitu Pak Stephen. Oke, lanjut ya Ibu. Ini dari Ibu atau anak Santi Herawati. Untuk nilai rapor yang dicantumkan adalah pengetahuan atau keterampilan seperti yang sudah dijawab oleh Bu Yanti, bahwa nilai yang dimasukkan ke dalam sistem adalah nilai pengetahuan. Kemudian dari Felicitas Sharon, nilai rata-rata yang dibutuhkan perkiraannya berapa ya Bu? Ini banyak pertanyaan seperti itu. Kira-kira kalau mau jalur non-tes itu nilainya rata-rata berapa ya Bu? Baik Bapak Ibu, kami memang tidak bisa menentukan minimal nilainya berapa karena masing-masing SMP kriteria ketuntasan minimalnya berbeda Bapak Ibu. Jadi kami berharap monggo daftar dulu, kemudian nanti dari nilai yang masuk kita proses, baru kita seleksi begitu. Paling tidak bisa memenuhi KKM ke atas begitu ya. Tetapi tentu saja semua akan kita lihat berdasarkan nilai yang masuk dari 1 angkatan proses pendaftaran di jalur non-tes. Begitu Pak Stephen. Oke. Lanjut, ini pertanyaan bagus ini dari Bapak Felix. Jalur tes, ujian tes online atau offline ya Bu? Soalnya kita ada di SMPK Santa Teresa Kupang NTT. Oke. Mungkin sama halnya tadi yang wawancara ya Bapak ya. Jadi kalau misalkan posisi saat ini di Papua, di NTT, Kalimantan, karena para murid kami juga banyak yang dari area sana, jadi kami tidak akan mempersulit. Untuk tes bisa kami lakukan secara online. Selama memang anak betul-betul berminat ke Ursulin akan kita layani secara online, baik tes tertulisnya maupun di wawancara. Jadi yang luar pulau itu bisa kita layani secara online. Tetapi yang dalam kota tentu saja kita juga pengen menyapa secara langsung, bisa berkomunikasi langsung dengan calon siswa yang pengen masuk di sekolah kami. Begitu Bapak Stephen. Oke Bu Yanti, ada pertanyaan ini dari kolom chat kembali. Iya. Dari Ibu Dona Kristi. Pengumuman untuk diterima jalur non-tes kapan ya Bu? Kemudian saya lanjutkan sekaligus untuk dari Lamhot Saragi, Bapak Lamhot Saragi. Kalau tidak lolos seleksi jalur non-tes, kira-kira permasalahan yang menyebabkan tidak lolos itu apa ya Bu? Waduh. Nah, ini. Oke. Baik Pak Stephen, yang namanya seleksi untuk jalur non-tes sudah jelas di Bapak Ibu. Kriteria yang kami lihat adalah nilai rapot 4 semester dan hasil wawancara. Kalau misalkan salah satunya memenuhi dan salah satunya tidak memenuhi, tentu saja juga kami nyatakan belum lolos. Tentu saja kalau dinyatakan lolos, keduanya ya baik nilai rapot atau ketentuan rapot yang kita minta dengan wawancara itu dua-duanya memenuhi kriteria untuk bisa diterima di SMA Regina Pacis begitu. Gitu ya Pak Stephen. Kemudian untuk yang jalur non-tes tadi seperti sudah saya sampaikan di awal pemaparan informasi PPDB bahwa jalur non-tes itu akan kita buka 1 Oktober 2022 sampai
18 November 2022. Kemudian pengumumannya tadi tanggal Desember tanggal Desember tanggal 5 Desember 2022. Itu untuk yang jalur non-tes. Jadi seleksinya sampai bulan November, pengumpulan berkasnya atau pendaftarannya. Kemudian untuk dinyatakan diterima atau tidak akan kita umumkan di tanggal 5 Desember 2022. Nah, nanti tanggal 9 Januari itu akan baru kita mulai di jalur tes. Begitu Bapak Ibu. Oke. Lanjut Bu Yanti, saya menjawab dari Sabrina NA. Foto yang dimasukkan pada pendaftaran apakah harus sama dengan waktu pemberkasan atau tidak? Yang jelas fotonya adalah foto terakhir ya Bu, ya. Foto terakhir. Foto terakhir ya, Ibu Sabrina atau Sabrina. Kemudian untuk ini dari Marvel. Dari Marvel menanyakan tentang perbedaan kelas reguler dan internasional itu bagaimana? Apakah kelas internasional ada penambahan mata pelajaran atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan dari Marvel, mohon bisa Pak Usep atau Ibu Maria untuk menjawab. Monggo. Oke, siap Pak. Sebentar. Untuk kelas internasional itu adalah kelas yang didesain untuk siswa-siswa yang mempersiapkan studi lanjutnya ke luar negeri dengan cara yaitu sekolah memfasilitasi para siswa ini belajar pembelajaran sains seperti matematika, fisika, kimia, biologi menggunakan kurikulum dari Amerika yang dikenal dengan kurikulum Lincoln. Pembelajarannya adalah pembelajaran dengan sistem blended learning, yaitu dengan pembelajaran menggunakan LMS, yaitu berupa BAS, dan juga pertemuannya adalah gabungan antara online dan juga offline. Selain itu, untuk mempersiapkan siswa ini nanti dalam seleksi studi di luar negeri, juga ada preparation untuk tes seperti IELTS, TOEFL, dan sebagainya. Yang dikenal dengan preparation bahasa Inggris untuk preparation, dari IELTS preparation maupun TOEFL preparation. Itu sebagai tambahan kalau nanti siswa-siswi ini memang benar-benar akan lanjut ke luar negeri sehingga sungguh siap dalam melakukan persiapan tes-tes ini, dan sekolah menyiapkan antara lain pelajaran-pelajaran seperti yang tadi disampaikan yang umumnya itu dibutuhkan pada studi lanjut di luar negeri. Jadi kurikulumnya adalah kurikulum menggunakan dari Amerika. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau Pak Usep mau menambahkan, dipersilahkan. Saya mau menambahkan Ibu, untuk mata pelajarannya tadi ada fisika, kimia, matematika, dan biologi. Kemudian nanti pengajarnya adalah dari native yang dari Amerika langsung. Begitu. Itu aja untuk menguatkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Usep. Demikian Pak Steven. Oke, matur nuwun Bu Maria dengan Pak Usep. Ini juga menjawab pertanyaan dari Ibu Poppy Yunita melalui YouTube. Kemudian Bu Yanti. Ini tadi belum dijawab ya Pak. Dari Felix Klaus, jalur tes ujian online atau offline? Ya, kayaknya belum ya. Oke. Baik Pak Felix, untuk jalur tes kami laksanakan secara offline Bapak. Jadi baik tes tertulis maupun wawancara kita lakukan secara offline. Ini yang jalur non tes pun nanti untuk wawancara akan kita lakukan secara offline juga. Sehingga kami hanya memfasilitasi bagi para calon siswa yang dari luar pulau atau luar kota yang tidak memungkinkan terjangkau untuk bisa offline, nah kami baru melayani secara online. Begitu. Oke. Ini Pak Felix yang dari NTT tadi, Bu. Oh, begitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari YouTube tentang dari Sam Z.
kalau misalnya kelas 7 dan 8 selama 2 tahun ranking 2 paralel, apakah bisa dapat diskon prestasi jalur non-tes? Hanya satu angkatan kelas ya? Tidak. 2 tahun. 2 tahun. Kalau misalkan proses seleksinya adalah yang jalur non-tes, ya, karena yang kita lihat adalah rapot 4 semester. Misalkan 2 tahun berturut-turut memang peringkat 1 atau peringkat 2 atau peringkat 3 pada saat mendaftar, tentu saja akan kita berikan apresiasi. Gitu, Pak. Lanjut Ibu, ini kembali ke kolom chat dari Owen. Nilai yang diinput pada saat memasukkan sistem mata pelajaran apa saja? Yang jelas adalah mata pelajaran yang ada di rapot. Jadi semua mata pelajaran dimasukkan sesuai yang ada di rapot. Betul, ya. Kemudian dari SMP. Oke, untuk apresiasi. Betul ya? Untuk apresiasi siswa hanya untuk uang SPP saja atau juga uang pangkal? Oke, tadi sudah jelas ya Ibu, kami cantumkan kalau prestasi peringkat 1 paralel itu ada pengurangan 75. Jadi ada apresiasi dari kami 75% uang sumbangan pendidikan atau USP dan 6 bulan SPP. Kalau peringkat 2 paralel berarti akan dapat 50% dan SPP 6 bulan, peringkat 3 25% dan 6 bulan SPP. Begitu juga untuk yang prestasi non akademik tingkat provinsi, nasional, internasional. Semakin tinggi tingkatan kemenangannya akan semakin tinggi juga apresiasi yang kita berikan. Itu Bapak. Oke. Lanjut dari Ibu Yunita, tes wawancara dilakukan dengan calon siswa, orang tua, atau keduanya? Kalau ortu salah satu atau keduanya. Bisa dijawab Bu ya. Oke. Wawancara untuk seleksi jalur non-tes maupun tes Bapak Ibu yang kita wawancara adalah siswanya. Ya, untuk orang tua kami tidak ada wawancara Bapak Ibu, baik wawancara keuangan atau wawancara terkait seleksi siswa kami tidak melakukan wawancara. Tetapi wawancara yang kami adakan di sini adalah wawancara calon siswa yang akan masuk ke SMA Regina Pace. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Cukup siswanya saja. Jadi nilai siswa, wawancara siswa, hasil tes siswa, semua adalah jerih payahnya siswa sendiri untuk yang bisa kami lihat sebagai standar untuk bisa lolos di SMA Regina Pace. Begitu Pak Steven. Oke, mana lagi yang belum? Lanjut dari Pak Felix tentang biaya asrama, mungkin tadi kita sudah disampaikan suster bahwa asrama itu ada 4 juta uang pangkal, kemudian 1.500.000 itu untuk bayaran setiap bulan dan uang kegiatan 350 per tahun. Itu. Ya, per tahun ya, suster ya, betul ya? Ya, makasih. Ya, betul. Oke. Jadi uang pangkal 4 juta, uang bulanan 1.500.000. Ini sudah murah sekali Bapak Ibu, sudah ada makan ya suster, kemudian macam-macam fasilitas sudah ada di asrama. Begitu. Ya, makan 3 kali sehari. Baik. Makan 3 kali, tidak usah cari kemana-mana ya suster, sudah tersedia. Oke. Jadi ada lagi Pak Steven? Ini dari SMP yang internasional program, apakah nantinya ada tes seperti A-level atau lainnya? Monggo Pak Ustadz atau Bu Maria. Pak Ustadz, monggo. Baik, terima kasih Ibu. Tidak ada Ibu, yang penting nanti akan ada penyaringan berupa nilai bahasa Inggrisnya lebih dari 85 untuk rata-ratanya. Begitu, tidak ada tes. Terima kasih. Yang penting adalah motivasi siswa untuk mengikuti kelas internasional. Yang penting itu. Terima kasih. Oke. Pak Ustadz, ini pertanyaan lanjutan untuk program internasional. Persentase pembelajaran online dan offline untuk pengajar native di kelas internasional bagaimana? Berapa kali offline dan berapa kali online? Untuk pembelajarannya, untuk yang
menggunakan native speaker adalah program mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi. Jadi akan ada 3 jam pelajaran, 2 jam pelajarannya adalah online, kemudian 1 jam pembelajarannya adalah offline. Yang offline ini tentunya akan didampingi oleh Bapak Ibu guru pengajar dari SMA Regina Pacis. Begitu. Nah, native-nya ini tadi secara ralat itu adalah dari guru dari EduGreen dari sebentar, karena kita menjalin kerjasama dengan Urban Green Study Education, jadi nanti native-nya dari sana yang berkolaborasi dengan guru SMA Regina Pacis Surakarta. Begitu. Oke, terima kasih Pak Usep. Tambahan Kemudian, sedikit Pak. Oh, monggo Bu Maria. Itu memang di kelas internasional nanti akan ada tes untuk bahasa Inggrisnya. Ya, ada tesnya, dan tes ini disusun dari Amerika. Oke. Ada tes dan soalnya dari Amerika ya Bu? Ya. Oke, siap. Dari Ibu Maria, Bu, untuk mendaftar saat sudah membayar itu menggunakan akun yang sudah diberikan sebelumnya. Dan, ya, Bu Arum ini ya. Oh enggak, Bu Arum dijawab. Halo, Bu Arum? Baik, saya bantu. Oh, Pak Usep, monggo. Nah, mohon diulang Pak pertanyaannya Pak. Oke. Untuk mendaftar saat sudah membayar itu menggunakan akun yang sudah diberikan atau belum? Kan diberikan akun sendiri dari SMA dengan format yang sudah disediakan SMA, karena nanti kita sistem e-learning-nya akan berbeda. Seperti itu, biar historinya juga fresh, masih baru, tidak ketumpuk-tumpuk dengan data yang SMP. Begitu, Bu. Baik, Bu Arum. Ini dari Nox Siling ya, Pak ya? Nox Siling ya. Oh, oke. Selamat sore Bapak Ibu. Jika orang tua ada di luar pulau, apakah bisa daftar online atau dapat diwakilkan walinya? Karena anak ada di Solo. Terima kasih. Baik, kalau anak di Solo ya silakan anak untuk mendaftar online sendiri Bapak Ibu, tidak usah orang tua repot-repot karena pendaftaran online ini bisa dilakukan dari mana saja. Kalau misalkan anaknya di Solo kemudian sudah bisa caranya atau mungkin kesulitan, kami terbuka untuk datang ke sekolah, kami akan melayani. Jadi ada tim kami yang akan membantu untuk pelayanan pendaftaran ya. Monggo saja bisa. Oke. Lanjut dari Owen, kalau bagian IPA kan di rapotnya SMP KK yang internasional program IPA dan IPS-nya di rapot tidak ada. Jadi itu digabungkan dari apa saja ya? Oke, mungkin bisa saya bantu jawab. Ya, mari silakan. Untuk IPA mungkin bisa Owen rata-rata dari mata pelajaran fisika, biologi, dan kimia. Sedangkan untuk IPS bisa dirata-ratakan dari mata pelajaran ekonomi atau sejarah geografi. Oke, berikutnya Ibu Dona Kristi ya. Oke. Apakah nanti ini kok tidak muncul tempat saya. Bisa dibacakan Pak Steven? Apakah nanti akan ada penjelasan mengenai kurikulumnya? Atau sore ini hanya penjelasan tentang pendaftaran? Oke. Apakah nanti kelas dipisahkan secara IPA, IPS, atau bahasa sejak kelas 10? Oke. Nah ini Pak Steven ini karena Pak kasih kurikulum tepat untuk menjawab Pak Steven. Oke. Terima kasih Bu Dona, pertanyaan yang bagus. Ya, untuk hari ini kita baru ke pendaftaran dan perlu kita ketahui bersama bahwa untuk kurikulum yang sekarang berjalan adalah kurikulum merdeka, di mana tidak ada kelas penjurusan lagi, tidak ada kelas IPA, IPS, atau bahasa, baik di kelas 10, 11, atau kelas 12. Adanya nanti pada saat di kelas 11, anak-anak akan memilih 5 mata pelajaran yang berasal dari
minimal 2 atau 3 peminatan. Jadi tidak ada IPA, IPS, dan bahasa. Jadi nanti kelas 11-nya milih mata pelajaran apa yang akan diambil, dan itu menunjang studi lanjutnya di universitas. Jadi seperti itu, Ibu. Lanjut ya. Dari Marvel. Tadi nilai yang diinput apakah tidak usah pakai koma? Soalnya kan nilai rapotnya ada komanya. Misalnya 90,75 yang dicantumkan 90-nya saja. Oke. Untuk nilai yang ada koma, silakan dibulatkan ke atas jika komanya di atas 50. Sedangkan dibulatkan ke bawah jika nilai komanya di bawah 50. Oke, ini ada dari SMP ya. Okay. Ya, ini mungkin Pak Usep lagi yang bisa membantu. Program internasional, program setelah 3 tahun, adakah sertifikat kelulusan yang berlaku untuk masuk ke UNIF di luar negeri? Nah, mungkin bisa disebutkan Pak Usep, mungkin perguruan tinggi luar negeri mana saja, atau ini yang dimaksud, yang diminta, yang bisa menerima sertifikat dari program internasional yang kita buka, begitu. Monggo Pak Usep atau Bu Maria. Terima kasih jawabannya, pertanyaannya Bu Yanti. Untuk konsep yang kami buat untuk kelas internasional ini tentu karena bekerja samanya dengan Amerika, ada sertifikat pula dari Amerika menggunakan kurikulum Lincoln dan juga rapot yang dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, karena biasanya anak-anak kalau pergi studi lanjut ke luar negeri kan pakai terjemahan, maka itu sudah berupa terjemahan langsung dari Regina Pacis. Dan itu yang bisa digunakan untuk mendaftar ke luar negeri. Kemudian kalau ijazah, karena ijazah ini adalah atas nama SMA Regina Pacis, maka ijazahnya adalah sama dengan ijazah anak-anak yang lain dari SMA Regina Pacis, tapi nanti tentunya bisa diterjemahkan. Sedangkan sertifikat itu yang dari Amerika. Atau bisa juga berupa transkrip nilai yang dikeluarkan dari Amerika. Pada umumnya yang digunakan adalah transkrip nilai ini. Itu yang bisa saya jawab. Mungkin Pak Usep bisa menambahkan. Monggo Pak Usep. Ampun Ibu, terima kasih. Ya, Saya menambahkan yang transkrip nilainya itu tadi. Transkrip nilai akan diberikan atau diterbitkan oleh Urban Green Education yang dapat dikonversikan menjadi nilai rapor Indonesia. Begitu, Ibu. Oke, baik Pak Usep. Ada tambahan pertanyaan ini Pak Usep. Mohon maaf, maksud kami guru native-nya apakah juga ada jadwal mengajar offline ke siswa atau bukan hanya online? Tadi yang dijelaskan kami menangkapnya yang online. Offline itu guru pendamping Ursulin, bukan guru native-nya. Begitu, Pak Usep. Baik, saya mencoba menjawab. Karena kita untuk yang diberlakukan di pembelajaran kelas internasional ini blended learning, dan kita pendatangkan native-nya ini langsung dari Amerika, maka semuanya secara online untuk yang native tersebut. Begitu. Tetapi dalam metode pembelajaran blended learning ini kita juga dibantu, mungkin tadi yang belum kita ungkapkan adalah dengan menggunakan LMS tadi dari BAS, itu kontennya dari Lincoln Learning. Jadi walaupun dengan native-nya dari sana, dari Amerika, tetapi kita juga secara online tadi, tapi kita juga dibantu dengan pembelajaran dengan BAS begitu. Oke, terima kasih Pak Usep. Ini ada pertanyaan dari YouTube, dari Felicitas Sharon. Di kelas reguler nanti,
kita menggunakan kurikulum apa ya, Bu? Jadi kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Merdeka, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak ada peminatan IPA, IPS, atau bahasa. Apakah menggunakan integrated learning? Jadi integrated learning ini nanti kita akan gunakan sebagai metode pembelajaran yang kami gunakan. Sekaligus integrated learning ini menjadi bagian dari P5 atau program penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang terakhir ini dari Jenis. Kalau ada kakak yang lulus tahun 2022, apakah uang pendaftarannya mendapat potongan? Nah, ini lulus tahun 2022, apakah uang pendaftarannya mendapat potongan? Monggo Bu Yani. Tadi sudah saya sebutkan ya Pak Steven. Jadi yang mendapatkan potongan nanti batas akhirnya adalah kakaknya yang lulus di tahun 2023 ini. Kalau lulusnya sudah di 2022 kemarin, bulan Mei ya, Mei 2022, sudah tidak mendapatkan potongan 500 Bapak Ibu. Jadi di informasi kami jelas yang akan mendapatkan potongan 500 bagi calon siswa yang masih mempunyai kakak aktif belajar di SMA Regina Pacis. Begitu. Nanti kalau alumni-alumni yang sudah tidak ada di sekolah, kita dapat potongan bisa sampai ke mamah papahnya nanti ya. Begitu Pak Steven, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yanti untuk jawabannya. Bagi Bapak Ibu dan adik-adik yang nanti masih ada pertanyaan, bisa bertanya lewat nomor HP yang ada di SMA Regina Pacis atau bisa menghubungi ke Ibu Yanti maupun ke saya. Nah ini terakhir ya, ini ya dari Ibu Dona ini. Kalau masukkan 2 anak sekalian, apakah masing-masing juga dapat potongan 500.000? Nah, ini Ibu. Ini maksudnya 2 sekalian ini kembar atau bagaimana? Kembar, ya? mungkin kembar. Oh, lah kembar tapi tetap kakaknya hanya 1 ya Bu yang aktif. Jadi dapat potongannya ya 500 saja. Begitu. Ya. Terima kasih. Oh, ini masih ada satu lagi ya, terakhir nggih, Bapak Ibu. Dengan kurikulum yang baru atau Merdeka Belajar, ada beberapa mapel yang dipelajari. Lalu saat kelas 11 memilih minat mata pelajaran, harus pilih berapa mapel. Jadi untuk kelas 11-nya nanti memilih 5 mata pelajaran dari 3 minat. 5 dari 3 minat IPA, IPS, atau bahasa. Misalnya, saya mau masuk ke kedokteran, maka apa toh mata pelajaran pendukung kedokteran? Berarti kita harus milih biologi, misalnya. Kemudian milih kimia. Nah, masih ada 3 mata pelajaran yang harus diikuti. Mungkin plan B-nya kita. Kalau kedokteran saya nggak masuk, saya mau masuk ke komunikasi. Berarti saya harus nambah 3 mata pelajaran ini di minat IPS. Biasa kita ambil bahasa Inggris. Bahasa Inggris lanjut, boleh. Kemudian mau ngambil geografi, boleh. Atau mau ngambil bahasa Jepang atau bahasa Jerman yang dari bahasa, boleh. Nah, nanti untuk kurikulum, ketika sudah kita gabung, kita akan berbagi lagi ya Ibu, berbagi lagi berbagai pengalaman yang sudah kita jalankan saat ini. Itu, apakah kelas 11-12 hanya belajar 5 mata tersebut? Tidak. Jadi kalau mata pelajaran wajib seperti agama, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris wajib, matematika wajib, itu masih ada. Namun ada mata pelajaran yang menjadi kekasan Ibu Ardini atau anak Ardini ini. Jadi punya kekasan. Oh, saya milihnya fisika, biologi, geografi, bahasa Jepang, bahasa Inggris. Mungkin Bu Yanti milihnya adalah matematika, kemudian geografi, ekonomi,
bahasa Jepang dan bahasa Inggris karena Bu Yanti rencananya mau melanjutkan ke ekonomi akuntansi atau ke HI, maka diperkuat di mata pelajaran tersebut. Untuk kelas 11 apakah ada tes bakat minat untuk anak-anak? Biasanya kita lakukan di kelas 10 ya Bu? Ini karena kurikulumnya Merdeka, Pak. Untuk tes bakat minat kita laksanakan di kelas 10. Kalau misalkan yang kurikulum 13, yang ini masih kelas 11-12 berlangsung, ini biasanya kita berikan di kelas 11 semester 2. Jadi kami tetap melayani ada tes minat bakat begitu. Siap, terima kasih Bu Yanti. Oke, untuk sesi tanya jawab tentang kegiatan dan bagaimana proses penerimaan peserta didik baru kami akhiri, kami kembalikan waktu kepada Ibu Evita. Terima kasih Bu Evita. Baik, terima kasih Pak Steven, Bu Yanti, Bu Maria, dan juga Pak Usep yang sudah memberikan informasi tentang penerimaan peserta didik baru SMA Regina Pacis Surakarta. Nah, apabila mungkin masih banyak yang pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum bisa disampaikan, bisa langsung menghubungi kami di SMA Regina Pacis Surakarta. Sekali lagi kami ulangi, kami membuka pendaftaran dimulai pada besok pagi 1 Oktober 2022. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu di sini mulai pukul jam 7:30 sampai dengan pukul 11 untuk besok bisa kami layani di sekolah. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi penerimaan peserta didik baru SMA Regina Pacis Surakarta tahun pelajaran 2023-2024. Sebelum kita menutup acara ini, kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Yowana. Selamat sore Bapak Ibu, peserta sosialisasi calon peserta didik SMA Regina Pacis. Sebelum kita mengakhiri kegiatan sosialisasi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Mohon maaf, doa akan saya pimpin secara Katolik. Bapak Ibu yang beragama lain mohon menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore ya Bapak yang penuh kasih setia. Kami bersyukur kepadamu atas bimbingan dan kasih-Mu, sehingga kegiatan sosialisasi PPDB SMA Regina Pacis tahun 2023-2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapak, kami mohon semoga hasil sosialisasi hari ini dapat berguna bagi hidup kami dan putra-putri kami dan berkenan kepadamu. Kami sampaikan doa ini dalam nama Yesus Putramu yang hidup dan di tengah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Yana sudah memimpin doa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu semua. Kami tunggu kehadiran putra-putri Bapak Ibu di SMA Regina Pacis Surakarta. Terima kasih, selamat sore, dan selamat berakhir pekan. Berkah dalam. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan join di Zoom kami.